Ini adalah kemenangan masyarakat Karimun. Apakah Bang Boy masih gebrak-gebrak meja nih? Dan kami tidak bisa nolak. Karena kami tim komando. Kita harus bisa mempercayai orang yang dipilih itu. Selamat datang kembali di ini podcast Karimun. Nah, coba ini Karimun, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat-sangat luar biasa nih, baru sampai di Tanjung Pinang langsung mendarat ke studio ini Karimun. Nah, jadi dia Bang Zaizul Fikar, anggota DPRD Provinsi Kepri. Selamat datang. Assalamualaikum. Salam. Jadi guys, nah dalam podcast kali ini kita manggilnya Bang Boy karena ini ada panggilan akrabnya beliau. Semua kaula muda, mau tua, mau muda semuanya manggil Bang Boy. Jadi boleh kan Bang Boy kita pakai Bang Boy? Oke. Tak ada masalah. Karena beliau sangat asik orangnya, jadi kita pakai Bang Boy aja. Nah, jadi kita kali ini langsung aja langsung aja Bang Boy. Izin nih kita langsung satset saja podcastnya, tapi kita banyak sekali pertanyaan yang kita siapkan. Oke, yang pertama tentunya kami dari ini Karimun mau mengucapkan selamat dulu ke Bang Boy atas keberhasilan nih, berhasil duduk di anggota DPRD Provinsi Kepri itu Dapil Karimun teman-teman. Ya, selamat. Nah, tapi kita mau nanya nih Bang Boy. Gimana rasanya setelah duduk di DPRD Provinsi Kepri? Lagi Bang Boy bisa dibilang cepat nih, baru 2 periode di kabupaten langsung naik ke provinsi dan langsung menang sekali. Alhamdulillah, terima kasih sebelumnya. Saya ucapkan selamat HUT TNI dengan moto mereka TNI Prima, TNI Rakyat, Indonesia Maju. Semoga ke depan kita akan lebih baik semua. Amin. Oke, saya waktu itu sekitar jabat selang 2 tahun sebelumnya kami dikumpulkan di Batam dan di situ ada calon DPR Bang Endi Pat, maka saya diminta dan ditugaskan Partai Gerindra untuk mencalonkan diri provinsi. Dan kami tidak bisa nolak karena kami tim komando, saya iakan. Waktu perintah Pak ya? Ya, itu Langsung. perintah. Alhamdulillah kami menyukupi kota untuk duduk Bang Iman sebagai ketua DPRD provinsi. Oke, berarti Sobat ini Karimun di Gerindra sistemnya komando ya Pak? Iya. Jadi Bang Boy ini langsung diperintahkan saat itu juga harus maju ke provinsi. Jadi langsung memutuskan maju ke provinsi. Dan alhamdulillah langsung terpilih. Nah, jadi Bang Boy di tahun 2024 ini yang lalu mungkin bisa dibilang tahun terbaiknya Bang Boy lah. Mungkin Gerindra juga ya Karimun karena beliau berhasil duduk di DPRD Provinsi Kepri. Lalu anggota-anggotanya di kabupaten 4 kursi Pak ya. 4 kursi ini termasuk capaian terbaik tak sih Pak kalau di Karimun gitu? Iya, karena ada Untuk Gerindranya sendiri. sistematik di sini para pemikir dan kandidat yang mau masuk di Gerindra. Kalau saya masih tetap di Dapil 4, maka rekan-rekan itu keberatan. Mereka berpikir bahwa melawan incumbent itu sangat sulit. Dan mereka tidak paham sesungguhnya nama-nama mereka ini sudah di tangan Allah SWT. Ya, tinggal mereka diberi kesempatan memikir akal yang sehat, berani atau tidaknya maju. Maka saya meninggalkan Dapil 4 itu sebagai pengganti saya 2 kursi kami dudukkan. Iya, itu termasuk yang mantap tuh. Tokoh. Dapil 4 tuh saya bilang dapil neraka ya Pak. Dapil neraka. Dapil neraka tapi bisa dapat 2 kursi, alhamdulillah. Amin. Nah, dari DPRD provinsi lalu mengantarkan 4 kursi di Karimun dan beliau juga ketua tim pemenangan Bapak Bupati Iskandar Rocky. Jadi bisa dibilang tahun 2024 itu luar biasa sih, 3 capaian yang luar biasa. Nah, kalau boleh tahu Pak, capek tak tahun 2024 itu Pak? Bisa 3-3-nya Pak? Saya tak capek karena saya santai orangnya. Karena saya kerja bukan sendiri, saya kerja pakai tim. Karena kita sebagai ketua DPC di sini, ketua PAC di sini juga rekan-rekan kita menaungi gitu loh. Bahwa kita memenangkan sesuatu di dalam organisasi politik ini itu bukan untuk diri kita.
tapi untuk kendaraan yang dimana kita naungi itu Partai Gerindra. Nah di sini saya bekerja dengan rekan-rekan yang solid juga, sehingga saya sekali rapat menyampaikan mereka di bawah langsung bisa bekerja. Dan ini juga tidak bisa dibuka karena masing-masing partai politik itu punya trik masing-masing untuk ke depan. Mesinnya ini sendiri yang lah. kita jaga. Ya. Makanya kami pun sebagai ketua penang itu pun itu diminta dari pusat memerintahkan partai koalisi, diminta ketua penangnya dari Gerindra. Ya kita tak bisa nolak. Sampai saya bilang sama rekan-rekan waktu rapat, biarpun saya bekerja tinggal baju kaos singlet, saya tetap jalan. Karena saya tidak memandang berapa duit saudara. Tapi niat saudara dan diterimanya ke masyarakat atas buah pikiran saudara untuk memimpin, itu pasti dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang saya yakin. Oke, luar biasa memang. Memang bisa dibilang luar biasa sekali. Dalam 1 tahun itu semua dibabat habis loh dengan Gerindra, dengan Bang Boy juga tentunya sebagai komandonya di sini gitu. Nah, baik lagi Pak, atas capaian ini ada baik tadi Pak ke Abang sendiri individu berhasil ke Kepri, terus anggota di bawah ke Karimun 4 kursi dan dapat kursi jadinya wakil ketua 1 ya Pak, berarti ya di DPRD Karimun. Termasuk juga bisa mengantarkan Pak Bupati terpilih juga sekarang. Amin. Dari Bang Boy sendiri pribadi memaknai keberhasilan ini seperti apa sih sebenarnya? Pribadi gitu. Ya, kalau pribadi saya menilai ini adalah kemenangan masyarakat Karimun. Mereka telah memilih orang terbaik sehingga bisa memimpin Karimun ke depan. Kalau hitung poin, di saat kemenangan itu bukan berarti kerja kita selesai. Ada tanggung jawab yang lebih besar ke depan selama 5 tahun kita menjabat. Nah ini yang saya pegang. Biarpun saya ke provinsi, yang provinsi saya sering bilang bahwa tidak punya wilayah untuk dibangun, tapi provinsi menaungi 7 kabupaten kota, maka kita minta gubernur keadilannya seperti apa. Makanya kami sebagai pengontrol, makanya saya bilang saya tidak semena-mena ikut keputusan bupati kalau ini menyalahkan. Ada Pil 3 Karimun yang saya diutus dari masyarakat Karimun ke provinsi, itu yang saya jaga. Itu amanah yang saya pegang. Biarpun hiruk pikuknya ini kebijakan pusat, sehingga tidak bisa ditalangi semua, tapi kita bisa menyampaikan yang terbaik dengan masyarakat Karimun, maka kita juga menyupport kegiatan gubernur. Apalagi kalau di kabupaten kota ini harus bisa anggota dewannya memahami dan menyampaikan keberadaan situasi daerah kita seperti apa dan aturan pusat seperti apa, sehingga ini bisa ditolerir oleh masing-masing. Oke. Tuh, lupa ternyata 4 berarti keberhasilan Pak Nyanyang juga ya. Aduh lupa kita. Oke, ya baik lagi Pak, setelah Bapak diperintahkan untuk maju ke provinsi. Walaupun memang itu komando artinya harus siap. Tapi Bapak pribadi emang udah menyiapkan itu atau semuanya terkejut gitu Pak atas keputusan itu gitu? Saya terkejut sebenarnya karena ini perintah partai dan sudah ada hitung-hitungan kita, ternyata benar dari partai sebelah juga kita 9 kursi dan kita juga Gerindra untuk provinsi 9 kursi, maka perolehan suara kita yang terbesar, maka kita dudukkanlah Bang Iman sebagai ketua DPRD provinsi Kepri. Oh. Itulah semua itu sebenarnya cukup peran besar dari masyarakat gitu loh. Kita ini kan pembantu masyarakat sebenarnya. Jadi kita bukan tuan mereka, tapi mereka masyarakat inilah yang memilih kita, itulah tuan kita. Itu yang kami jalani. Oke, berarti Bang Boy sendiri sebenarnya terkejut gitu, tapi Iya. sangat siap Pak. Bang ya? Siap. Karena kita masyarakat juga terkejut, tiba-tiba nama Bang Boy maju di provinsi gitu. Karena biasanya di kabupaten tuh 3 periode biasanya Bang ya baru maju ke provinsi Dia gitu. boleh juga 3 periode, satu karena tidak ada aturan yang Iya, mengikat. tidak ada. Iya. Tapi biasanya kesiapannya udah 3 langsung ke atas kan. Di Bang Boy 2 periode langsung naik ke provinsi dan langsung berhasil. Amin. Gitu. Insyaallah. Nah, jadi setelah Bang Boy jadi DPD provinsi sendiri, apa sih perbedaan yang mendasar yang Abang rasakan gitu dengan kabupaten lah? Ya, selain pastinya lebih bolak-balik Tanjung Pinang sini ya, berarti Tanjung Pinang, Karimun. Mungkin yang mendasar tuh apa yang Abang rasakan setelah bertugas di sini? Ini masalah waktu. Karena saya bilang tak mungkin kita boyong keluarga harus pindah ke Tanjung Pinang. Betul. Karena seorang istri saya ini, kebetulan istri saya memang 1. Alhamdulillah 1. Ya, alhamdulillah sampai anak ini.
dia itu ada kewajiban di sini mengurus anak Betul. dan abang iparnya, dan dia juga bukan ibu rumah tangga yang menghadapi dapur gitu loh. Betul. Dia berkreativitas juga di luar dan saya mengizinkan gitu. Selagi nyawa masih di badan belum terpisahkan, selagi itu kita bisa berbuat untuk kepentingan masyarakat, ya, saya bersyukur. Nah, perbedaan yang saya rasakan kalau di kabupaten dan provinsi ini memang ada. Saya begitu dilantik, ditugaskan Bang Boy, jangan tinggal di Batam katanya, harus di Tanjung Pinang. Makanya saya kontrak di Tanjung Pinang. Saya tidak berpikir bahwa fasilitas apa yang harus saya dapat, karena saya merasa sudah cukup, karena ilmu mungkin yang saya timba dan sifat sehari-hari saya bisa bawa, mudah-mudahan manfaatnya untuk masyarakat Karimun. Nah, ini yang saya pikirkan ke depan. Adapun kebijakan kami di provinsi itu luas, kan 7 km kata sampai dari Natuna Anda sampai ke Lingga. Ini kalau dalam 5 tahun memang tak bisa terkejar kalau tak ditata dengan ya waktu, ada kesempatan kita mengunjungi, terus niat baik kita, terus masalah keuangan negara, karena bagaimanapun kami dibiayai oleh negara untuk urusan-urusan seperti ini. Jadi yang kami pikul itu memang sangat berat, tapi kalau kita ikhlas, kita jalani, maka itu akan ringan. Oke, berarti yang mendasar itu kalau pribadi Bang Boy adalah jadi jarak dengan keluarga ya Pak? Iya. Ngontrak di Tanjung Pinang lagi. Berarti emang dari komando tuh harus stay di Tanjung Pinang. Nah, kalau kita di Karimun juga jadinya agak susah di Bang Boy nih. Biasanya kalau di kabupaten di mana-mana jumpa di kedai kopi, selalu jumpa lah. Sangat-sangat gampang jumpa. Kalau sekarang di provinsi, ya itu tadi alhamdulillah kita sangat bangga tentu ada wakil dari kita di sana gitu. Nah, mungkin itu yang mendasar bagi Bang Boy adalah masalah keluarga juga ya. Tapi Yogi, saya ambil kesempatan gitu, saya tidak sia-siakan apabila kami ada kunjungan ke Batam. Nah, saya lihat bahwa kalau kunjungan itu berakhir sampai hari Jumat atau Sabtu, nah Batam ke Karimun, saya tak kembali ke Pinang, saya kembali ke Karimun. Setelah ketemu keluarga, malamnya briefing dengan kakak saya, Bang Kelvin dan lain-lain. Habis itu kami membuka diri saya, di mana ada janji-janji yang masyarakat ingin ketemu, belum kami realisasikan, maka hari itu juga kami susun. Kami ke pulau-pulau. Kami berangkat hari itu manfaat. Sehingga sama, Senin pagi besok, kapal yang paling pagi saya kembali ke Tanjung Pinang. Karena besok ada rapat paripurna jam 10, pas waktu itu sampai. Kalaupun saya terlambat 10-15 menit, ya bagi saya itu hal yang luar biasa, karena belum masuk perinti permasalahan di paripurna. Oke, berarti Bang Boy selalu meluangkan waktu Bang ya ke masyarakat, alhamdulillah. Itu sangat luar biasa. Nah, mungkin balik lagi Bang, di DPD provinsi ini. Kalau abang pribadi apa sih target yang ingin abang raih tuh di DPRD Provinsi Kepri? Mungkin kebijakan apa yang mau abang golkan, atau di Karimun sendiri apa yang mau abang bangun mungkin, seperti apa sih mungkin bisa diceritakan? Ya, saya kan utusan Dapil 3 Karimun, banyak kekuatan anggaran yang mungkin di kabupaten ini kurang atau lemah. Maka kebijakan itu kami bawa. Kalau kami nanti reses, kami turun, saya tetap ke pelosok-pelosok. Saya melihat dulu masyarakat kita ini apa yang bisa diperbuat, apa yang menjadi kurang mereka untuk mencari nafkah, kondisi apa ini yang kami bangun. Nah, saya terkejut juga waktu saya di provinsi, begitu ada usulan masyarakat, ternyata ada salah satu OPD bilang bahwa yang diutamakan prioritaskan prasarana provinsi atau jalan-jalan provinsi. Nah, itu saya protes. Saya bilang saya bukan anggota Dewan Provinsi yang dipilih oleh provinsi. Saya dipilih dari Dapil 3 Karimun ini pelosok-pelosok. Bukan orang-orang yang mendapat fasilitas jalan utama provinsi. Kenapa saya tidak boleh membangun untuk jalan setapak yang masyarakat susah? Yang lebih butuh gitu ya, kadang. ke pasar, untuk ke tempat ibadah, untuk ke sekolah. Nah, makanya kami titik-titik ini kami bangun. Ada lagi setahun masyarakat itu dapat banjir 3 kali seperti di Kundur. Nah, ini mereka butuh mungkin tanggul, normalisasi. Kenapa ini dilarang? Saya bilang gitu. Ada juga kebijakan yang saya minta bahwa ini dicabut, dirubah. Kan
Kalau ASN 7 kabupaten kota mau menjadi pegawai di provinsi, mereka tidak dapat TPP 2 tahun. Ini kebijakan dari mana? Aturan mana? Ternyata ini pergub. Saya sudah bilang minta dicabut. Karena bagaimana nanti kalau aparat suaminya di aparat pindah ke provinsi, terus istrinya mungkin ASN, kan ikut suami, ternyata haknya tidak dapat TPP. Kalau itu menjadi kemampuan dari daerah, kenapa tidak dibayarkan? Jadi saya tanya, ada Biro Hukum itu bilang bahwa ini Pak, supaya tidak ada yang minat dari daerah ini untuk masuk ke provinsi, jadi tumpukan semua mau jadi pegawai provinsi. Loh, haknya di tangan gubernur. Alasannya seperti apa, ikut suami kah atau sengaja mau pindah? Kalau tidak dibutuhkan, ya tidak diposisikan ke gubernur. Kan tak ada masalah, saya bilang gitu. Kalau dapat di provinsi ini, ya pegawainya jangan terlalu banyak lah, biar menyebar ke daerah kan gitu. Karena gubernur, apa tak melanggar HAM nih, saya bilang hak-hak mereka, alasan mereka apa. Nah, tapi kalau ASN yang istilah ikut suami itu dari aparat berani tak bayarkan TPP, bermasalah tak? Kan begitu. Tentu ada tanda kutip di situ, saya bilang. Jadi hal-hal yang seperti itulah saya tidak mau. Kita belajar dewasa, kita belajar patuh hukum. Ya, orang karena masuk ke provinsi ini ada satu hal dan sebabnya. Jadi itu adalah pertimbangan gubernur, mau terima tidak, tak perlu dikunci dengan perbup seperti itu. Betul. Jadi tadi yang menarik adalah Bang Boy berusaha nih bagaimana bisa walaupun di provinsi memperhatikan jalan-jalan di kampung-kampung ya Pak, di desa-desa. Nah, selain itu Pak, apa lagi yang mungkin harapan masyarakat yang dititipkan ke Bapak setelah Bapak terpilih di DPRD Provinsi Kepri? Mungkin bisa di-spill beberapa lah yang mungkin lagi Bapak usahakan sekali gitu. Respon masyarakat sendiri seperti apa? Ya ini lapangan kerja. Oh, lapangan kerja. Buat menaungi anak-anak muda, mereka itu biarpun kuliahnya di luar daripada Kepri, tapi setelah selesai mereka tuh ingin mengabdi di kampung. Tapi dengan keterbatasan pemerintah, tentu kan ada pihak-pihak swasta yang harus kita kontrol, yang membuka lowongan kerja untuk anak-anak Kepri, paling tidak adalah porsi mereka untuk berkarya di situ. Nah, ini juga kejelian daripada ya pemimpin-pemimpin atau PA, pengguna anggaran di kabupaten kota dan gubernur. Karena hak-hak di kabupaten kota ini ada juga yang menjadi wewenang di provinsi. Seperti ya laut. Nah, itu kan hanya pantai ke darat itu milik kabupaten kota, tapi laut itu istilahnya provinsi yang mengatur. Nah, kebijakan ini kalau selama ini tidak memadai, itu kan boleh diusulkan minta dikembalikan lewat pemimpin-pemimpin 7 kabupaten kotanya mengusulkan ke pusat, ke DPR RI, supaya mereka ini minta dikembalikan bahwa pengawasan pantai, masa kita punya daratan tak punya laut kan gitu. Yang dulunya 2 mil sekarang nggak ada lagi kan gitu. Kita kasihan juga terjadi hal-hal yang tidak diingini, semua penanganannya pasti lambat. Karena ini nanti dibilang sama kabupaten kota bukan wewenang kami, ini wewenang provinsi. Nah, inilah seharusnya mereka memandang itu. Ya mudah-mudahan lah mereka ke depan akan lebih baik lagi memikirkan daerah masing-masing. Kita diantar jatah Karimun ini 6 orang untuk duduk di provinsi. Terpilih 6 orang ini entah dari mana unsur partainya. Yang jelas ada kekurangan yang signifikan untuk daerah ini dibawa ke provinsi supaya percepatan pembangunan bisa seimbang. Itu aja. Betul. Itulah harapan kita kepada DPRD provinsi. Itu artinya ketika di kabupaten mungkin masih terbatas Bang untuk kita berbuat masalah anggarannya mungkin tak sebanyak provinsi. Nah, itulah kita harapkan ketika di provinsi bisa langsung dieksekusi dengan cepat gitu. Nah, sekarang Bang, boleh nggak kita agak throwback sedikit nih ke pilkada kemarin lah? Masih boleh lah bahas nih kan udah selesai, oke? Udah selesai, kita boleh bahas lah. Karena kita pengen juga dengar cerita dari Bang Boy nih selaku tim pemenangan kan. Jadi setelah di provinsi udah kita bahas, kita balik lagi ke zaman-zaman pilkada. Oke. Nah, kami agak sedikit bingung nih, Bang Boy. Mungkin juga ada pertanyaan dari masyarakat juga. Setelah menang, ceritanya udah menang nih, udah dilantik, udah ada 100 hari kerja lebih ya berarti. Kemana Bang Boy setelah
itu nggak terlihat nih di sejumlah kegiatan-kegiatan gitu. Kalau di pas pilkada kampanye oke, selalu tampil gitu. Tapi ketika sudah terpilih, udah bekerja nih bupati kita, Bang Boy kayak sedikit kurang terlihat nih. Ya. Apa itu memang Bang Boynya sendiri atau seperti apa nih? Coba Yogi, judul saya waktu itu sebagai apa? Ketua apa? Tim pemenangan. Ya oke, ketua tim pemenangan. Setelah menang habis kan? Tuh, oke, berarti Dekat. menang Kak selesai. Ya saya cut. Ya karena saya bukan tipe orangnya harus menempel yang saya menangkan. Seakan-akan saya minta pamrih. Nah saya cuma bisa memberikan usulan saya. Namun kekuasaan itu kan tetap bupati dan wakil bupati. Silakan. Biarpun bupati bilang di KPU bahwa yang bisa mendemo beliau itu saya. Kalau dia mau coba, saya boleh. Ayo buatlah. Saya buat. Luar biasa. Saya yang bisa banting meja dia. Dia bilang begitu. Silakan. Betul. Itu dia yang minta. Tapi saya sebagai manusia biasa, saya tahu tugas saya hanya sebatas kemenangan, tidak berlanjut ke pembangunan. Silakan. Saya bukan tipe orang yang pernah berkuasa tapi menempel seakan-akan kuasanya abadi ada terus. Tujuannya kemana pun saya tak tahu. Saya tidak begitu. Kita harus bisa mempercayai orang yang dipilih itu. Karena ridho Allah tentu ada kepandaiannya. Biarpun ada kekurangannya. Nah kekurangannya itu kita isi. Apa yang sudah ini pandai? Kemana mereka waktu menjabat? Mereka belum lihat menjabat ini 3 bulan atau 100 hari. Tapi mereka sudah sibuk-sibuk untuk mengatur. Waktu dia duduk, kemana mereka nih? Betul. Ini yang kesalahan-kesalahan mereka buat inilah sekarang bupati sekarang ini nanggung. Jadi sebenarnya bukan saya yang harus dekat bupati. Mereka ini yang soan. Kalau Pak Sani masih hidup, mungkin Pak Sani datang minta maaf. Berapa banyak ketinggalan kabupaten ini yang menghabiskan biaya terlalu besar, tapi kegiatan dan pekerjaan itu tidak selesai. Mereka bernasib baik aja ada pengampunan dari pusat. Tapi kalau ada yang melapor selesai masalah ini di Karimun ini. Karimun ini paling kaya loh. Buka data statistik nasional. Kita impor terbesar nih Karimun loh. Ada minyak. Yang dari Guntung lewat Sintanya Becukai. Ada minyak yang di oil tanking. Tapi kita tak dapat apa-apa. Di mana kebijakan ini gitu loh. Kalau kita dapat dari timah, dari minyak oil tanking itu minyak mentah dibawa ke Singapura, CVO yang melintas ini kita dapat batu, tambang, pasir, banyak kita nih. Ada, buka di Becukai itu. Tapi kita tak dapat. Kalau mereka pusat lihat, ini Karimun ini kaya. Tapi ternyata kita disulitkan dengan anggaran juga. Kesian adik-adik yang kena TB, yang sudah selesai pekerjaannya membangun tapi belum dibayarkan. Ini di mana titik permasalahannya? Coba di set gitu. Kenapa kita punya darat bangun gedung yang sekarang dilanjutkan di Costa Ria itu ke laut yang menghabis biaya besar? Kenapa tidak di darat? Coba dipelajari skema itu. Saya minta APH ini menyelidiki itu semua, bukan nyari orang yang bersalah, tapi tempat yang salah bangun itu dulu disut. Maka akan timbul orang-orang yang salah. Kenapa sulit laut? Iya. Darat itu masih Kenapa? banyak. Karena orang ini kalau dibiayai, dia boleh ke luar negeri, dia boleh kemana-mana, dia bawa duit misalnya gitu. Tapi kalau barang titik yang kita bangun ini salah, tidak selesai, kan tak lari barang itu. Tinggal kita betul tak bahwa ini dibangun di atas tanah atau di atas air. Kalau tadinya di atas tanah berubah di atas air, kenapa ada perubahan ini? Menelan biaya siapa? Kebijakan siapa ini? Kan selesai masalahnya. Tuh, itu yang harus dicek, Pak. Ya. Jadi balik lagi, nah ternyata Bang Boy sendiri merasa sebagai ketua pemenangan udah clear, Ya. tugasnya udah selesai, kembali sebagai tupoksi Nah, DPD kan saya punya provinsi. jabatan yang harus saya lakukan, yang diberi amanah oleh masyarakat. Makanya saya sering ke provinsi. Duduk. Biarpun saya hadir mungkin pulang, begitu bupati ada kegiatan saya hadir, kan tapi saya tidak diundang. Saya nyelonong aja datang. Saya tidak mau merusak rencana orang. Kan begitu. Kita terima aja lah, ya memang begini kita. Jadi memang itu yang sering dipertanyakan, Ya. Pak. Biasanya wajar mungkin ada lah terlihat gitu, tapi Bang Ya, Boy tak ada. sama sekali nggak ada itu. Kemana Bang Boy ini? Ke Apa rumah sengaja? bupati pun tidak. Terakhir kalau pribadi ya, Iya. tim ini kalian melihat Bang Boy itu terakhir ketika Pak
ini transisi Pak Onur Rafiq ke Pak Iskandar Syah terakhir tuh di rumah dinas kayaknya Iya, betul. Setelah itu kita nggak tahu. Nah, dan di semua kegiatan nggak terjadi. Emang Bang Boy merasa tugasnya udah selesai gitu. Kembali ke tupoksi awal sebagai DPD provinsi Kepri. Tapi kami tidak menutup diri. Tidak kalau menutup ada diri. Permintaan mungkin dari bupati, wakil bupati, ya mungkin dulu kopi bersama, cerita apapun masyarakat. Tapi kan kita tidak pernah diundang dan tidak pernah diminta. Sebagai manusia biasa, kita pun banyak kekurangan. Betul. Tapi kunci yang saya pegang selama hari ini, makanya saya sering diundang untuk podcast seperti ini. Bukan saya mundurkan waktu, tapi yang saya takutkan setelah podcast ini manfaat yang kita bicarakan ada tak jatuh, tersentuh tak dengan masyarakat. Percayalah, saya bilang gitu, rekan-rekan politik, saya punya prinsip dari dulu. Saya tidak mau saya diangkat marwah saya, martabat saya oleh manusia. Tapi biar Allah yang mengangkat, itu akan lebih kekal. Jangankan manusia mau ganggu gugat, malaikat pun tak akan beranikan gitu. Itu prinsipnya. Prinsip yang luar biasa tuh udah sering kali beliau utarakan, memang betul itulah langkah yang beliau lakukan. Oke, karena memang kita kan berpikir nih Bang, wajar sih misalnya Bang Boy mau tampil gitu, karena kan this time tahunnya Gerindra gitu loh. Wajar, tapi beliau ternyata nggak ada sama sekali, dan gitu yang kadang kita sebagai media pun bingung gitu, mana sih Bang Boy gitu. Kita kan pengen juga ngeliat lo gitu, beliau nih tampil di mana gitu kan, tapi nggak ada gitu. Memang ternyata prinsip beliau sangat-sangat luar biasa, kita apresiasi lah. Tapi di balik itu Bang Boy, ada nggak sih komunikasi-komunikasi yang Abang berikan mungkin sebagai ngasih pandangan mungkin ke bupati dan wakil bupati kita gitu? Ada nggak selama ini? Sejauh ini tidak ada, tapi kebijakan yang dilakukan bupati sering saya singgung. Jangan kita bertumpu pada satu titik kepandaian OPD atau abang-abang adik-adik kita aja yang di SN ini. Namun kita harus menaungi supaya yakin lah, kalau manusia ini dan bisa baca dan bisa nulis, berarti ada kepandaian mereka. Kadang-kadang saya cukup pakai WA, kadang-kadang bupati nelpon, dia minta tanggapan misalnya, ya saya bilang terserah bapak aja, karena bapak yang pakai OPD yang terkait. Dan banyak juga gitu loh, saya dengar dari kawan-kawan ada tim A, tim B, tim B ini, saya tak hirau itu semua. Lagi menjelang reshuffle ya Pak ya? Iya, saya tak hirau itu semua, karena bebannya memang di tangan bupati. Sebagai eksekusinya bupati lah yang menyusun. Mungkin mereka ada kerjasama dengan wakil bupati, perjanjian politiknya, ya silakan aja. Selagi itu saya pandang baik dan ke depan Karimun akan lebih baik, silakan aja. Tapi karena aset saya di sini, anak-anak saya di sini, kuburan orang tua saya di sini, kita anak-anak sini, kalau seandainya dalam kepemimpinan ini betul-betul sudah hampir macam telur di ujung tanduk atau dia bertegak di samping jurang, ya tinggal kita aja. Kita mau narik dia kembali atau kita yang menjurumuskan. Nanti tergantung sifat nanti itu keputusan. Nah, kita nggak usah nunggu-nunggu, ini kepentingan orang banyak. Betul Pak. Karena kebijakan yang dilakukan salah, kita ikutkan, kita ikut salah. Nah, kita akan kembali nanti di dunia lain. Nah, persoalan ini jangan ditanya. Makanya saya suka menyelesaikan itu masalah di dunia ini, dunianya. Urusan akhirat itu kan nanti ada porsinya. Ya cuma kita sadar harus masing-masing dan kita akui. Mereka itu bisa. Mereka itu bisa. Berarti Bang Boy sangat-sangat mempercayai bahwa kepemimpinan sekarang bisa sebenarnya, tapi tetap mengontrol tanpa harus ikut andil terlalu dalam itu Bang Boy ya. Iya. Oke, jadi Bang Boy sendiri kalau bahas OPD tadi, apa sih sebenarnya yang Bang Boy harapkan untuk OPD di Kabupaten Karimun ini harusnya seperti apa sih arahnya gitu? Mungkin ada kekurangan yang Bang Boy harap mereka perbaiki, karena kita tahu kan OPD ini perannya besar nih dalam kepemerintahan gitu. Mungkin dari orang-orangnya mungkin seperti apa, mungkin ada pandangan Bang Boy.
Kalau pandangan saya, seorang pemimpin itu untuk menempatkan posisi strategis maupun tidak, karena ini kewajiban kita memimpin, orang-orang itu adalah membantu kita untuk mensukseskan program kita dan cita-cita Indonesia ini untuk kabupaten kota. Ya kita wajib buka buku. Kan mereka punya BPKSDM misalnya atau bagian kepegawaian, buka mana pangkat-pangkat yang cukup dan di bawahnya satu tingkat. Nah kadang-kadang orang ini bisa, dia tak akan mau menonjolkan diri karena ada tingkat keimanannya masing-masing. Nah ini kan sebelum kita masukkan conwelding, kita OB ini kita panggil kan boleh, hak bupati manggil siapapun. Ajak ngobrol dulu, kenalkan diri dia gitu loh. Nah sebagai ukuran bupati, mungkin pengalaman bupati karena dia juga orang politik, dia paham. Nah maka dia tak memilih apakah ini orang backgroundnya dari ABC, backingnya ABC. Tapi kalau dia tidak bisa bekerja untuk masyarakat, forward dan gitu, support Karimun ke depan yang dipimpin bupati, kenapa kita pilih kan gitu? Itu hak bupati kan. Makanya itu dibawalah duduk bersama, ngobrol, tanya input sebanyak mungkin. Ya boleh aja sholat sekoroh, minta sama Allah ini siapa yang bisa membantu kan gitu. Saya yakin kok mereka bisa, itu aja. Berarti Bapak sebenarnya lebih berharap bisa memilih orang yang sesuai tugasnya bisa melaksanakan, bukan karena A, B, C-nya itu apa semua. Karena memang itu juga harapan masyarakat sih. Iya. Oke, sekarang kita balik lagi. Pilkada kita tepikan dulu. Kembali ke Bang Boy lagi nih. Nah, Bang Boy, kita tahu masyarakat Karimun sangat tahu bahwa Bang Boy ini adalah legislator yang bisa dibilang singa. Paling suka gebrak-gebrak meja, marah-marah saat paripurna, itu saat kabupaten ya kita lihat gitu. Nah, setelah di provinsi, apakah Bang Boy masih gebrak-gebrak meja nih? Kita nggak tahu nih, karena kita mau tahu gitu. Kira-kira ada cerita tak nih Bang Boy? Bedanya apa? Siapa rindu nak gebrak-gebrak meja lagi, marah-marah gitu? Saya tentu ada alasan kan. Kenapa? Karena sifat manusia ini tidak bisa dirubah sebenarnya. Tapi kalau kehendak dia sendiri atas izin Allah mungkin bisa. Tapi kalau wujudnya barang mati macam gunung bisa kita rubah, kalau barang hidup ini tunggu dulu. Di Tanjung Pinang saya masuk 3 hari aja mereka sudah kenal sama saya. Saya cuma bilang aja, kebetulan saya sekretaris di Komisi 1, kebetulan saya memimpin dalam rapat, saya bilang mau 15 menit, mau 30 menit, mau 1 jam setengah, mau 3 jam, mau sampai subuh boleh. Saya minta OPD terkait yang mitra kami Komisi 1 ini, utarakan aja yang apa-apa yang semestinya terjadi, yang ada Bapak pikul. Tapi kalau Bapak sembunyikan, insya Allah ketemu nih. Bapak tak menyangka saya akan menanyakan apa. Saya percaya yang Bapak bawa draft yang Bapak sampaikan itu, saya tak pernah buka. Saya tak buka ini Pak. Tolong Bapak ceritakan beban kegiatan Bapak terrealisasi atau yang belum, apa itu Bapak jelaskan. Salah Bapak ngomong. Nah itulah. Ada yang Bapak sembunyikan, terputus. Tangan saya ini kan ada kertas kosong sama pena satu atau kadang-kadang pensil. Saya tinggal coret aja. Kadang-kadang saya pejam mata macam seakan-akan tidur, tapi mereka bilang dia tidur aja dia bisa tahu apalagi dia celik kan. Nah ini kelebihan yang Allah kasih aja. Kalau masalah ini itu tadi, begitu saya tanya mereka tak jawab, saya tahu jawabannya ada di sini, mereka tak juga mau ngakui, maka tangannya megang pulpen saya entah itu nyadarkan mereka supaya mereka tak, oh ya ini. Mungkin waktu dia terkejut itu dia terus terang kan, yang dia sembunyikan terlepas. Tidak juga, saya sadarkan. Ada juga tak ada, saya bilang kemana? Alasan tidak tepat, kita telepon bahwa dia memang tidak ada izin, tak ada keperluan keluarga, PD-nya ada, saya bilang mohon maaf. Karena yang hadir ini tidak bisa buat keputusan, maka kami keluarkan dulu, kami jadwalkan ulang. Jadi mereka paham. Ya. Luar biasa. Karena memang itu sosok yang menggambarkan Bang Boy itu disukai masyarakat itu. Beliau sangat vokal. Di Sobat Karimun mungkin yang belum pernah ngeliat ya, kalau kita ya media sering lihat nih dia paripurna udah standby kamera nih kalau lihat Bang Boy dah. Saya coba gitu. Kasih jaminan sebenarnya. Jangan tanya saya minta jadi saksi, mungkin ada saudara atau rekan-rekan yang duduk ASN di provinsi tanya gitu. Macam mana saya
Insyaallah lah yang selama ini kalau mereka yang saya lakukan tidak terima, karena setiap habis rapat saya minta maaf. Saya cuma bilang sesungguhnya yang benar itu datang dari Allah, yang salah itu dari saya minta maaf. Karena saya juga seorang manusia. Karena saya ini pengawasan, yang ngawasi ini memang berat tujuan. Berat. Yang menilai bapak-bapak ini adalah kami. Nah cuma kami kan ada hak-hak yang kami dilindungi undang-undang juga gitu di Dewan. Coba kalau saya masyarakat biasa, nah saya kan berperan di luar. Kalau saya berperan di luar, saya tak punya pertimbangan. Salah, kita demo. Habis demo, buat laporan, minta diusut. Nah kan sayang. Saya bilang, kita ini dalam ini sama, Pak. Sama-sama berpakaian yang tidak berpangkat selain Bapak. Tak ada juga, ada Kopri itu lambang. Jangan-jangan kami mengawasi Bapak, kami RDP atau hearing dengan Bapak, kami temukan kesalahan, Bapak sudah berkarir dari golongan terendah sampai tertinggi ini, akhirnya kami bisa mengantarkan Bapak ke ranah hukum masuk penjara. Kan saya sedih, Pak. Tanggung jawab Bapak kan ada terhadap istri dan anak-anak. Saya bilang, cobalah terus terang aja, karena kita punya inspektorat. Saya sering ingatkan, kita punya inspektorat. Sebelum masuk ke ranah hukum, inspektorat ini bisa menatasi dan merubah Bapak kalau ada kebijakan-kebijakan yang salah Bapak lakukan. Nah di sini ada nasihat mungkin dari inspektorat, karena inspektorat pun di bawah kami Komisi 1. Yang penting itulah terus terang aja. Masalah ini kalau dibuka, kita keroyok memikirkannya akan jadi mudah. Jadi ternyata vokalnya Bang Boy itu adalah bentuk kepedulian ternyata, dan itu memang tugas beliau, amanah yang sangat berat gitu. Nah memang kita masyarakat juga sangat senang Pak Bang punya wakil rakyat itu yang vokal sebenarnya. Jadi masyarakat ini sangat-sangat apa ya, artinya aspirasinya benar-benar dia akomodir gitu. Apalagi kritikan-kritikan apapun ke OPD misalnya sebagai mitra, ya emang itu yang diharapkan masyarakat. Nah itulah sangat senang masyarakat gitu. Nah kita pribadi sangat mengapresiasi gaya Bang Boy itu. Dan itu bukan gaya dibuat-buat. Kalau sobat ini kalian mau tahu, yang real beliau seperti itu pokoknya. Tapi baik lagi beliau udah cerita bahwa ini bentuk kepedulian ya, berarti sangat peduli karena Bang Boy sebagai dewan punya tanggung jawab, dan mereka yang dikritik pun punya tanggung jawab, jangan sampai salah jalan gitu. Ketika salah jalan juga ya kalau bisa kita selamatkan berarti gitu ya Bang Boy ya. Oke, jadi karena udah setengah jam, kita harus minum dulu, kotak kita kehausan dan susah lagi lanjut ke podcast ya. Jadi Bang Boy, hari ini kita kedatangan produk UMKM asli Karimun, yaitu Kopi John. Woi, kenal baik. Bang Boy tahu Kopi John. Dari zaman dulu Bang John dari buka kecil-kecil sampai udah besar. Udah besar. Begitu juga waktu ada acara Karimun Weekend Market tuh, beliau juga ngasih saya tes sebelah besar minum, ternyata bisa tidur gitu. Ini jadi, ada kopi Milo Bang John. Ini kopi susu mau yang mana? Ini kopi apa nih? Kopi Milo. Kopi susu? Kopi susu. Boleh, tukaran. Ini tertarik nih. Oh salah berarti. Ini. Susu yang mana? Oke, yang itu simpan dulu. Kita minum sekarang. Oke. Ini kopi John guys, lokasinya di Batu Lipai. Dulu kecil ya. Berarti Bang Boy udah ngopi pas masih kecil tempatnya. Sekarang udah besar. Oke, kita minum dulu. Waduh, alhamdulillah, makasih Bang John. Kopinya. Jadi gimana rasanya menurut Bang Boy? Alhamdulillah. Tentu dia ada sekolah nih bikin kopi. Sama juga manajemennya juga ada, bukan sembarang nih Bang John. Sehingga penikmat kopi ini kalau terasa rindu dengan Bang John akan menuju sendiri. Biarpun dia jual di ujung gunung, pasti orang akan datang. Tuh. Jangan takut. Oke, tunjuk dulu Bang Boy logonya. Ya. Guys. Bang John, makasih Bang John ya. UMKM Pak. Jadi kalau UMKM menurut Bapak gimana sih sekarang di Karimun? Jangan berharap banyak dengan keputusan pemerintah atau dorongan dari pemerintah. Kita UKM ini tumbuh sendiri, cuma legalitas dengan pemerintah minta support administrasi, maka mencari inspektor, kalau dapat inspektor sendiri juga. Jangan menunggu belas bantuan pemerintah. Karena keadaan sekarang ini pemerintah sangat sulit. Mudah-mudahan ke depan ada keterbukaan dari pusat. Untuk UKM ini meminjam di bank, itu kalau tak salah dengar, tapi tak tahu saya. Kepercayaan mereka hanya dibebani 2% saja. Wah, enak kali itu 2%. Iya. UKM itu mudah-mudahan ada juga 0%. 0% di BRK. Kadang-kadang kita tidak dibina di sini. Kita minta pemerintahan ke depan ini harus ada instansi terkait yang khusus mengurus ini sehingga tertata dengan rapi.
Tak sulit kok. Jadi UMKM itu walaupun udah dapat pinjaman dibina langsung. Sulit. Coba pemerintah lihat, ada tak program pemerintah dalam sesaat ini yang menghidupkan nama Karimun kalau bukan daripada adik-adik ini? Kan gitu. Membuka yang market weekend di Market ya Karimun di kemarin. Bati itu ya. Bati. Nah, saya terkesan betul gitu loh. Makanya saya pesan dengan pemerintah yang di provinsi dan di sini. Kalau ada pasar murah, jangan dititikkan terus misalnya di Karimun di Kostal. Bagaimana masyarakat yang susah itu mau ke Kostal, nanti mereka belanja di sini pakai motor, bawa beras, bawa apa, balik lagi bawa ke Pelambung, Pangkakan jauh. Kita cari titik yang tengah-tengah, yang sehingga masyarakat yang betul-betul kita mau bantu itu datang. Coba dia buka di Kostaria. Orang yang belanja pakai mobil tak malu. Tapi coba dia buka di Bati. Orang nak beli beras pakai mobil kan malu. Nih. Macam dah tak ada beras yang di Kota Balai ini kan gitu. Betul. Biar aja sasarannya itu tepat dengan situasi masyarakat di sana, itu yang kita butuhkan. Ya, memang itu alasan tim ini Karimun kemarin bikin di bandara itu sih supaya orang-orang di Pasir Panjang, di Teluk Lekuk itu bisa datang juga gitu, nggak harus di Kostal. Ternyata gitu. tak kalah ramai kan? Tak kalah ramai betul, malah macet alhamdulillah. Dan kebetulan Bang Boy datang waktu itu tanpa memberitahukan. Ya, kita terkejut juga beliau datang ternyata situ, tapi udah joget-joget aja malam minggu tuh. Oke Bang Boy izin. Nah sekarang kita langsung bahas pribadi Bang Boy. Kita tahu lah sosok Bang Boy seperti apa. Masa gue udah tahu nih. Tapi yang paling nyentrik itu adalah beliau ini setelannya selalu anak muda. Mungkin di podcastnya aja nih bajunya kayak gini. Tapi kalau di luar setelannya beda. Itu anak muda sekali. Dengan rambut gondrongnya, celana lepisnya yang koyak-koyak gitu. Nah kalau boleh tahu itu setelan Bang Boy memang dari muda atau seperti apa tuh Bang Boy? Sampai hari ini Bang Boy masih seperti itu gitu. Ya. Dan memang Bang Boy ini ngopinya justru dengan anak muda, bukan yang tua-tua gitu. Jadi memang anak muda sekali lah beliau. Saya ini bukan pecandu kopi sebenarnya. Tapi istilah ngopi, kumpul-kumpul ini zaman-zaman kami orari, saya kelas 2 SMP itu udah terbentuk semua. Dan orang tua juga mendidik kami apa adanya. Dia suka naungi orang-orang yang putus sekolah, tak ada kerja. Tapi mereka di sini ngumpul di rumah. Jadi di rumah itu bapak sediakan satu tempat. Mereka ngumpul, nanti bapak bikinkan paspor apa semua. Rupanya nularnya ke saya. Sampai bapak dulu megang takraw Karimun ini terkuat Bang Tamrin polisi itu sampai masuk ke Jakarta pun arwah Muhammad di sini yang rumahnya di Baitul Karim pun ke Jakarta sama. Jadi orang tua saya itu suka mendidik itu ya turun ke kita. Sehingga saya ada rezeki beli tanah belakang itu, saya kumpulkan anak-anak untuk latihan karate apa semua ke depan. Nah saya kan dulu tidak pernah terpikirkan bahwa narkoba ibaratnya sekarang ini kita buka pintu dapur dan kecium, ada dekat sekali. Maka inilah kita jaga. Ini sebenarnya jalan dengan naluri aja, tak bisa kita buat-buat. Nah urusan saya pakai celana jin koyak dari dulu, karena saya beli di counter jin Levi's itu memang ada yang koyak. Ada yang koyak. Ya, tidak sengaja kita koyak gitu. Betul. Loh kenapa tidak gitu loh kan? Kita pakai yang koyak karena style yang rapi itu bagi saya, kita tak bisa beli yang mahal, uang sendiri, lebih bagus kita pakai yang robek. Untung-untung jadi tren. Dari dulu saya tuh. Bukan saya buat-buat gitu. Itu sepatu saya di luar itu koyak tuh, lihat. Koyak, robek. Tadi kalau tidak ada saudara yang dua pupu itu meninggal suaminya itu mungkin pakai celana koyak. Karena saya tahu saya sebelum sampai ke sini saya harus taziah orang meninggal, baru saya ke sini. Oh ini harus. Karena ada kewajiban yang harus kita lakukan di situ, mungkin salat jenazah apa. Itu yang saya lakukan. Jadi celana koyak saya kuliah juga saya tak pakai jahit, robek, saya pakai tampal. Tampal. Pakai tampal. Kalau dulu apa tuh lembon itu ya, sekarang yang cap kambing itu. Nah tampal, saya tampal baju, saya tampal, saya pergi kuliah. Dan saya kuliah pun diantar orang tua ke Padang. Disuruh Padang Panjang saya tak kenal. Di Padang saya 3 bulan, saya lari ke Jakarta. Niat saya taklukkan Jakarta, makanya saya bisa menyelesaikan di Jakarta sarjana ekonomi. Itu saya lari lewat mobil NS. Waktu itu mama angkat saya di Padang itu sudah ngetak suami istri. Kebetulan pensiunan
polisi, Polda, dan dia ketua MPR di Padang. Dia bilang Jakarta itu susah, nanti kita gitu, pokoknya ditakuti lah. Yang copet lah, yang apa. Nah, apa yang bicarakan ibu itu, begitu saya naik mobil aja, saya lari itu sampai, ini orang tua saya di Karimun tak tahu, Pulau Gadung. Nah, saya dituduh pencopet karena pakai jaket hitam dan pakai topi, celana jin robek. Saya ingat betul, mama saya pernah jahitkan, masukkan uang 500.000 di kantong celana jin itu, dikunci gitu loh. Jadi celana ini saya tahu ada duit, saya tak gunakan selama di Padang. Itulah saya lari, selesai, akhirnya universitas udah tutup. Saya melamarlah Universitas Profesor Dr. Mustopo beragama. Karena itu ada kelas malam katanya. Nah, itu sudah berjalan 1 bulan. Gelombang kedua terakhir itu juga sudah disaring. Saya ingat betul ketemu Pak Sutomo namanya. Dia di situ dekan Fakultas Ekonomi. Kebetulan di OB, Otorita Batam, dia di pusat. Nah, saya ingat betul saya pergi ke lantai 4. Di Kebunan Nas itu, kantor OB. Saya ditanya mau nyumbang berapa uang bangunan kampus tuh, swasta. Saya bilang, Pak, saya tak punya duit. Orang tua saya pegawai negeri sipil biasa. Cuma saya mau kuliah, Pak, untuk desain diri. Nah, orang bayar pakai juta, saya pakai 100.000. Saya ingat betul, saya disuruh bayar 400.000 aja masuk kampus itu. 400.000 Ya. Nah, begitu saya masuk, selesai masalahnya. Karena tidak bisa dibendung, karena Allah memberi kita itu kalau tipe kepemimpin seperti apa, masuk senat itu tingkat 2 sudah diperhitungkan. Nah, saya sudah kalau urusan pengeroyokan, pemukulan, apa semua itu udah biasa, santai-santai aja. Tapi tak pernah tersentuh orang itu. Saya dikelilingi antara Sumatera dan Jawa, dulu keras. Tahun 87 seingat saya pemilihan senat di Universitas Profesor Dr. Mustopo itu, UPDMB, itu B itu beragama. Karena kampus itu memang unik, kampus merah putih. Kenapa bukan UI kampus merah putih? Yang punya kampus itu Jenderal Mustopo. Beliau meninggal tahun 86 di Bandung. Dia pernah memberi kuliah terakhir waktu saya duduk tingkat pertama. Dan di situ kan dulu ada penataran P4. Saya juara 1 umum. Luar biasa. Ya, Juara 1 umum loh. Saya memang namukan Jakarta. Tahun 87 ke 88 demo besar-besaran mahasiswa. Saya lari. Karena kawan-kawan saya pengisi suara di film Unyil. Aan Permana namanya, coba lihat di Facebook ada Aan Permana, itu teman saya. Dia di sel 6 bulan, nah saya lari ke sini. Kami jumpa Murdiono waktu itu naik moto-moto kami di dalam samping Merim zaman Pak Soeharto. Ya ini kan semua mencari kebenaran, mahasiswa itu dulu tidak pernah dan gampang orang nak ngambing-ngambing hitamkan kami gitu. Semua saya alami itu. Saya pulang ke Karimun setelah wisuda pun tak bawa satu apa, ijazah pun saya tak ambil. Begitu saya cerita masuk PAPK, waktu itu prajurit Abil Pirwakarir, saya dapat undangan surat dari, mungkin dianggap saudara ketemu D, pangkatnya waktu itu kolonel, suaminya bintang 1, saya tak bisa sebut nama beliau, tapi suaminya ada almarhum, baik sangat. Dia bilang ikutlah PAPK prajurit Abil Pirwakarir. Saya bilang, boleh Om, tapi saya mau ambil polisi. Tak apa-apa. Nah, saya dikirim lewat tes Palembang, Pekanbaru, Padang, ada 3 kali Pekanbaru. Pekanbaru 1 bulan, sudah diseleksi. Saya pula diangkat Komandan Danton untuk calon-calon perwira yang hanya waktu itu 7 bulan aja di Magelang. Berangkat, ditanggung biaya pemerintah. Dalam sebulan itu kami tes semua, seperti sekarang ini. Nanti yang menentukan kita itu adalah panitia seleksinya. Kita ini ke AU, ke APO, ya, zaman dulu gitu. TNI AD, AL, dan AD ya. Jadi saya tak dapat di posisi saya yang mau itu. Saya dapat posisi lain, tak perlu saya sebutkan. Saya minta tukar, tak bisa juga. Ada satu gedung, lilin rohi namanya, pegang satu lilin, ragu-ragu berarti Anda mati, ragu-ragu berarti Anda mati, ragu-ragu berarti Anda mati. Nah, zaman ini itu kan mungkin kita mau transisi kepemimpinannya zaman Pak Soeharto. Jadi waktu itu ada program pemerintah itu yang menduduki jabatan-jabatan
di masyarakat seperti Kapolsek, Kapolres gitu, itu bukan dari yang akademinya. Itu akademinya itu kadang kaku tempur. Kalau kami ini dari sipil universitas biasa, lulus S1 masuk situ kan agak enak. Rupanya polisi itu lebih nyari sarjana hukum, tidak sarjana ekonomi. Nah, saya mundurkan diri. Bukan saya aja, banyak yang mundurkan diri. Jadi kami pulang itu di mana-mana Kodim, Korem, dan Ramin singgah makan. Itu macam anak raja, ada angkat-angkat kaki di atas. Rupanya di belakang kami itu kami angkatan ketiga, kalau tak salah. Itu ada yang gantung diri, bunuh diri, hilang, tak pulang ke orang tuanya gitu. Makanya kami singgah makan pre. Jadi rambut cepat-cepat pendek sebulan, tak jumpa koran, tak jumpa TV, tak jumpa kaum perempuan, kaum hawa kami laki-laki itu untuk keputusan. Nah, sebelum saya pulang mengundurkan diri, saya tulis di Barak Magelang tuh, saya pulang, anak-anak saya akan datang ke sini. Wah itu. Ternyata terrealisasi. Alhamdulillah dijabah Allah sampai hari ini 3 anak saya sampai sana, 3 orang putra. 3 anak Bang Boy itu semua Ya. di AL ya? AL semua. AL semua loh 3. AL semua. Luar biasa. Jadi walaupun beliau nggak kesampaian karena mundurkan diri, tapi beliau memenuhi janjinya loh. Di Barak itu anaknya 3 masuk AL semua. Luar Makanya biasa. saya sering menyampaikan sama orang-orang tua mereka yang berdekat nanya, ikut aja. Tidak ada sponsor ini, backing ini, tidak. Saya pernah ditelepon, Bang, anak abang ini juara 1. Ini jangan digeser. Cobalah cari paling tidak bintang 2. Saya bilang saya punya bintang. Kayaknya tak ada, tapi kalau bulan 1 sampai 12 ada. Kebetulan yang report saya itu pangkatnya letu. Dan dia sayang gitu. Saya bilang, Mas, tolong lihat biodata SMA-nya di mana. Anak saya SMA-nya di Krida Nusantara Bandung. Dia terkejut, bukan SMA di Kalimantan biasa-biasa, karena itu keinginan dia sendiri. Saya ingatkan pesan orang tua, yang penting kalau untuk mensukseskan keluarga itu, anak yang tua nomor 1 itu harus kita jadikan. Karena dia menjadi contoh adik-adiknya. Itu aja. Oke, Bang Boy. Nah, sebenarnya kita masih banyak pertanyaan lagi nih, tapi kan waktu 5 menit ya. Nah, tapi ada satu yang harus ditanyakan sebenarnya. Apa tuh? Nah, apa ya? Kita tahu nih di balik Bang Boy itu ada sosok wanita sebenarnya yang tangguh juga, sama kayak beliau juga gitu. Kita tahu. Nah, kami pengen tahu sih di mata Bang Boy sendiri, Ibu Sri Rezeki yaitu istri beliau, istri Bang Boy ini sosoknya seperti apa sih di keluarga dan juga di masyarakat? Sosoknya seperti apa menurut Bang Boy? Karena kita tahu nih selain Bang Boy itu ada satu lagi namanya kita panggil Mak Ngah tuh. Mak itu juga sama dengan beliau, luar biasa juga untuk di masyarakat gitu. Menurutnya seperti apa? Sebenarnya saya tak boleh membuka aib. Dia itu istri saya. Betul. Tapi kalau dah saya menjadi suami oleh Manga itu, Bu Sri Rezeki itu, suami itu saya sering mengungkapkan segala usaha adalah milik istri. Singkatan Terus, suami. Milik saya mana? Gitu kan. Terus sering nanya gitu, milik saya mana? Nah, Ibu Sri ini saya kenal di adik kelas saya dan saya tidak pernah pacaran sama beliau. Cuma dia kuliahnya di Bandung, saya di Jakarta. Namun selang waktu kami sering ketemu, kadang-kadang naik BT sama apa semua, sering ketemu aja, baik-baik aja biasa. Nah, setelah saya dari sana, saya kerja ke Karimun, swasta. Habis itu ketemu dia di Hotel Lidik, kebetulan saya makan di situ, dia mau ngurus paspor sama mama. Saya kenal Tri, dan nikah belum? Dia bilang sudah, kata Darat, ya sudah gitu. Nah, dia minta nomor HP, dikasihlah kawan saya yang di imigrasi waktu itu. Dia bilang sama kawan dia itu, kalau mau cari Bang Boy itu lebih bagus kita nyari bupati. Waktu itu ada bupati, lebih bagus cari bupati nih, susah nyari. Coba tengok di YouTube, dan waktu ada demo di Ozon 2001 itu hancur-hancuran, ada di situ dia semua. Ya, abis itu dia telepon ke rumah lah, saya tadi jemput. Buat dirinya pun ada mama ada. Bu, belum nikah. Saya bilang
Kalau enggak, atau selama-lama nih 2 minggu gas selesai. Wah, 2 minggu gas langsung ya. Itu pacarannya setelah nikah. Gitu. Pacaran setelah nikah. Proses itu semua saya sudah mengikhlaskan sebelum berlanjut. Takut istri ini salah jalan ya. Kalau ada kita ini Islam ini kan ada yang dititipkan, gitu. Istilahnya entah firman dan hadis. Jadi istri kalau memberi uang sama orang yang membutuhkan jalan Allah gitu, tanpa sepengetahuan suami bukan jadi baik, jadi dosa, lebih buruk. Semua udah saya ikhlaskan semua itu, baru saya jalan. Nah istri saya ini, saya bilang saya bukan nyari orang tukang gosok baju saya, tidak. Bukan menyediakan makan minum saya, tidak. Saya bilang itu. Kalau kita berprinsip istri itu harus masak, menyediakan. Bagaimana binatu yang ada orang ini, siapa yang bisa cari makan? Kedai-kedai masakan Padang gitu. Betul. Siapa yang bisa melakukan? Kalau kita menekan istri saya untuk Harus masak. Silakanlah berkarya yang diamanakan oleh Allah, sifat-sifat baiknya. Nah kita yang coba bisa merubah buruknya aja. Nah saya minta maaf kepada istri saya tercinta Bu Sri. Dia orangnya pembersih, tapi suka lupa dan suka berserak. Dan sampai saya kesini tadi singgah sebentar pun saya menjahit celana anak yang koyak, bukan istri yang saya. Cepat aja udah. Nah kadang-kadang saya pulang kalau malam hari libur, anak-anak minta makan mau nasi goreng, indomie, steak ikan, terus goreng ikan kecap, bio suka udang masak kecap garing, nah, terus sambal bikin sendiri. Nah ini info A1 memang nih Sobat Ini Karena karena kita sehari sebelum udah chat mak juga. Apa sih keunikan Bang Boy di rumah? Bang Boy suka masak ya deh. Oh ternyata memang betul. Ini Nih, info saya tanya, A1. kalau orang masak nasi kemarin, kalau nasinya lembek kan tak enak dibikin nasi goreng. Kalau nasinya berderai, nasi goreng. Ternyata sambalnya itu sudah ada, sambal sudah matang. Kan banyak nih, kita beli sambal dulu ada sisa di kulkas. Nah sambal ini sudah masak. Kalau sambal ini kita tumis terus kita masukkan nasi, itu akan angin, akan gosong sambal itu. Kan ada teknik, ini nasi belum tersentuh. Kita taruh mentega, margarin itu atau minyak makan. Nasi ini kita goreng sebentar, karena dia nasi kemarin keras. Begitu dalam panas, baru kita masukkan sambal. Ada 2 teknis, itu satu. Kedua lagi, kalau nasinya ini tidak ada endapan air, dan dia masuk dalam kukus tos tidak jeger seperti itu, dia keras, itu sambal ini kita gaul dengan nasi. Setelah kita gaul dengan nasi, kita taruh minyak sedikit, baru kita masukkan kompor yang kita panaskan tadi tanpa minyak. Kalau pakai mentega masuk, nah baru kita sama-sama, karena sambal ini sudah dimasak dulu kan gitu. Nah kalau sambal ini belum masak duluan, kan kita biasanya numbuk nih, orang malas numbuk nih, malas numbuk masuk ke apa tuh yang parut tuh, Apa tuh kalau parut? Mixer. Ya. Begitu Blender. masuk lada kering, lada cabai cilik pedas itu, terus bawang putih 1 siung, kalau tafsirannya itu tergantung nasi ya. Kalau 3 siung bawang merah berarti 1,5 siung bawang putih. Bawang putih dengan bawang merah itu 1x2. Siapa itu loh? Ya. Di balik sosok Bang Boy yang keren nih, ternyata chef juga ya. Kadang-kadang bilang, Pak, bikin apa yang kayak kemarin Pak, yang rasa udang atau ebi ya. Nah, kita rendam dulu ebinya, udang kering itu air panas masuk. Jago. Waktu kita masuk ke mixer itu ada 2 tekniknya. Kalau kita mau pakai minyak makan di dalam itu, atau kita mau pakai air sedikit supaya dia teraduk, menyatu gitu ya. Tapi kita harus lihat, jangan sampai ini terlalu halus. Makanya di mixer itu kan ada tekanan, itu kita lihat. Nah, waktu kita setelah selesai ini, kita coba berpikir, ini tadi kita pakai minyak, pakai air. Oke, berarti minyaknya kita masuk sini. Air ini kadarnya harus kita hilangkan. Kalau tidak ada, tak kalian makan nasi goreng, cabenya itu macam setengah masak, masih bau hawa cabenya. Makanya itu dimasak dulu, dilihat
sudah dia nyatu dan bau uap cabai bawang itu tidak ada, baru kita masukkan nasi gitu aja. Begitu juga mau nambah ikan goreng, ikan steam yang kita masak. Steam nih, kalau pandai masak steam yang dikukus tuh, sudah masak ikan bawal, ikan apa ya. Pokoknya ikan size lah yang masuk di situ. Nanti kan dia daun-daun itu sebelah, kita potong jahe apa semua kita taruh. Sampai sayur-sayurnya kita selada, kita susun, baru tomat apa semua masuk dalam tuh, cabai kita potong. Sudah jadi steam kita angkat masuk sini. Coba kalian tumis dengan bawang putih dirajang-rajang kecil-kecil. Terus dimasak dengan gula melaka itu. Gula melaka. Nah, mentega kita taruh, tumis, baru nanti air asam tuh, pengganti cuka ada soalnya, kita masukkan. Baru kita masukkan gula merah. Begitu sudah panas dan mencair, yang steam ini kita tadi, itu kalian curahkan. Nanti dia akan jadi krimal atau berbunyi-bunyi, dia akan nyatu. Nah, saya belajar karena suka masuk dapur. Apabila saya masuk restoran, WC-nya di belakang tempat masak, di situ saya mengintai apa yang saya pesan. Intai. Kita lihat. Saya tak pernah belajar di buku, nengok posbook, tidak. Itu logikanya. Kita lihat. Lihat orang tuh masak. Ya, kita lihat, oh ini yang saya makan steam ini ada rasa bawang putih manis ini. Ternyata begini. Pakai kayu manis. Tidak, dia bilang. Langsung nanya ya Bang Boy ya, langsung nanya. Ya, karena bapak saya dulu kalau hari Sabtu bapak saya yang masak. Kami suka masak juanglo gitu loh. Ada masak juanglo macam Chinese food gitu. Chinese food. Pakai arang, pakai ya, dia sering lihat. Saya lihat orang tua saya, pasti dia bilang, "Tolong bantu bapak." Wah, ngerajing ini. Ini kalau potong jahe yang bulat-bulat gini, ini untuk masih karena kita mau hawa kuahnya. Kalau ini jahenya potong panjang-panjang ini itu untuk tumis goreng-goreng. Jadi diajar bapak gitu. Dan memang coba kalian lihat restoran besar itu ya ahli masak semua laki-laki bukan perempuan. Betul, laki-laki memang, laki-laki yang jago masak. Iya, bukan perempuan. Jadi dari podcast ini kita juga tahu nih ternyata Bang Boy kaliannya masak. Terbongkar di sini ya. Tapi bukan anak-anak gitu. Bukan anak. Tapi bisa lah Bang Boy buka restoran khusus Bang Boy gitu kan. Nanti ini Karimun konten kan kok, tenang aja. Kami minta doa aja, makanya sering-sering dulu masalah nasi goreng petai. Saya tahun 86 udah makan itu. Saya ingat betul Pak Ali itu di Simpang Kebayoran Lama. Itu paling ngetop loh. Sering itu, dunia makan. Karena keahlian beliau tuh masak gitu. Nah, mumpung waktu kita udah sejam lebih nih. Ini last question satu. Kita mau langsung ke Bang Boy nih. Tapi sebelum nanti ada sesi rapid question, Pak. Kita Bapak jawab cepat. Oke, tapi ini pertanyaan terakhir. Kabupaten Karimun seperti apa yang Bang Boy harapkan ke depan? Oke. Singkat aja. Yang ramah orangnya, ramah lingkungannya, ramah pintu masuknya. Ya, ini perlu ditata ulang. Biarpun masa jabatan kita tidak cukup, tapi kita harus belajar ikhlas membuat sesuatu. Jangan punya niat bahwa periode ini saya memimpin, periode kedua saya pun harus memimpin. Jangan, jalani apa adanya. Karena kalau kita baik, jangankan manusia, malaikat pun mencatat kita baik kan, maka Allah akan meridhoi untuk kita ke depan. Kita harus ramah segala-galanya. Jangan kita tutup-tutupi. Singkat aja, ramah pokoknya. Ramah semuanya pokoknya. Pintu masuk. Tadi itu Bapak, pintu masuk, orangnya, lingkungannya. Itu maknanya banyak tuh. Ya. Pintu masuk tuh banyak tuh maknanya. Tapi itulah berarti yang Bang Boy harapkan ke depan. Kalau kita nak bahas lebih detail, harapan beliau pasti banyak nih. Karena waktu. Oke. Jadi untuk podcast kita sekian dulu. Mungkin besok-besok Bang Boy bisa datang lagi, kita bahas lagi isu-isu apapun yang akan kita bahas. Ya, nanti tergantung panggilan. Ya, panggilan dan isu apa yang mau diangkat kita coba sama-sama. Kita harus ini juga undangnya jauh-jauh hari loh, di provinsi soalnya sekarang bukan kabupaten gampang. Oke, jadi sekian dari kita Sobat Ini Karimun podcast bersama Bang Boy, Bang Zai Zulfikar. Alhamdulillah udah clear. Kita sudah dengar banyak hal yang mungkin masyarakat masih penasaran sosok beliau seperti apa. Nah, di podcast sudah kita utarakan semua nih. Nah, jadi kami dari Ini Karimun ucapkan terima kasih ke Bang Boy sama-sama meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan untuk hadir di sini. Semoga podcast ini memberikan manfaat untuk masyarakat Karimun tentunya dari apa yang Bang Boy sampaikan. Insyaallah, amin. Oke, mungkin dari kami sekian. Mungkin Bang Boy bisa dadah dulu. Oke, makasih. Makasih. Sampai jumpa lagi di next episode. Semangat Karimun.